Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Dalam proses kejadian anak Adam menyebutkan bahwa menikam tidaklah sendiri di dalam taraib. Ia dijaga oleh 4 sahabat yang saling bahu-membahu dalam membina pribadi Nur Muhammad, menumbuhkan manikam menjadi bentuk yang lebih sempurna, yaitu anak insan yang bakal menampakkan sifat-sifat Tuhan selepas kelahirannya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas saudara 4 atau sahabat 4. 4 sahabat itu sekarang sudah menjadi satu dalam kehidupan diri manusia. Ketika di dalam rahim sendiri-sendiri wujudnya, tetapi ketika bayi sudah lahir secara jasmani hanya ada satu wujud. 4 sahabat itu gaib, tetapi tetap menyertai dalam wujud rohani. Tidak kasat mata, itulah daya ruh idafi atau ruh pendukung dalam diri manusia yang juga berasal dari Nur Muhammad. Ia tetap hidup hayyun walaupun nanti harus terpisah dari jasad apabila manusia telah mati. Jibril, Mikail, Israfil dan Israil yang diibaratkan dengan warna merah, putih, hitam dan hijau sebenarnya menjadi obor bagi diri. Tetapi jika tidak bijak, diri manusia boleh terbakar sehingga kehilangan sifat-sifat manusiawinya. Obor itu berupa 4 kekuatan jiwa atau nafsu: al-amarah, al-lawwamah, as-sufiyah, dan al-mutmainnah. Qamariyah adalah cahaya merah, unsurnya api yaitu darah, malaikatnya Jibril. Tubaniyah cahayanya putih, unsurnya air yaitu air mani, malaikatnya adalah Mikail. Tambunia cahayanya hitam, unsurnya tanah yaitu daging, malaikatnya adalah Israfil. Dan Uria cahayanya hijau, unsurnya angin yaitu nafas, malaikatnya adalah Israil. Yang pertama, Qamaria adalah unsur api bagi diri manusia atau sebagai daya yang memancarkan cahaya merah mendorong tumbuhnya emosi. Daya yang merah ini juga menimbulkan berbagai macam keinginan. Lemahnya daya ini pula menyebabkan hilangnya rasa cinta, hilangnya selera dalam hidup. Tanda cinta atau kasih sayang dilambangkan dengan warna merah. Cahaya merah pada api sekaligus simbol kekuatan, keberanian, keperkasaan, dan kebesaran. Api pula memiliki daya membakar yang sangat hebat. Dalam sekejap mata, api boleh menghanguskan benda apa saja. Kemanapun untuk mengendalikan kekuatan yang berwarna merah ini akan melahirkan sikap hidup yang penuh kedermawanan bagi sesamanya. Si Qamaria ini memang harus diperhatikan agar kita boleh menjadi manusia pemaaf, bukan manusia pendendam. Kehidupan yang damai tak pernah terwujud bila dendam selalu dilampiaskan. Sifat-sifat yang melekat pada Qamaria ini adalah sifat malaikat Jibril. Allah mensifatkan malaikat Jibril sebagai suatu perkara yang besar atau shadid al-quwa. Di samping mempunyai tempat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik arsy, justru Jibril ditaati di alam malaikat dan sangat amanah. Oleh itu, Jibril bertugas sebagai duta antara Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Tubaniyah adalah cahaya putih, unsurnya air yaitu air mani. Tuban adalah cairan yang berfungsi sebagai penjaga badan janin di dalam rahim. Tetapi bukan dalam artian ini yang dimaksud Tubaniyah ketika menyatakan ia adalah malaikat Mikail. Tubaniyah adalah manifestasi malaikat Mikail yang akan senantiasa bertanggung jawab akan uruskan rezeki dan kesejahteraan janin sehingga dia habis umurnya. Malaikat Mikail bertugas memelihara kehidupan, mempunyai tempat dan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Tuhan. Memiliki pembantu-pembantu yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya seperti
mengiringi angin dan awan dan menyiramkannya pada suatu negeri dan kampung sehingga hujan boleh turun di situ. Tubuh merupakan tempat kedudukan bagi malaikat Mikail. Air tuban berfungsi sebagai pelindung kesejahteraan dan keamanan janin di dalam rahim, memberikan keamanan dan tempat tinggal yang nyaman. Mikail oleh komunitas sufi dipandang sebagai sahabat yang akan menjalankan perintah Tuhan untuk melindungi dan mensejahterakannya. Tuban Nia adalah cahaya putih. Putih melambangkan perdamaian dan kesucian. Artinya manusia sejak keberadaannya di dalam rahim telah dibekali oleh Allah dengan potensi fitrah yang suci dan damai. Dikatakan dalam hadis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan potensi fitrah yaitu suci. Hendak menjadi apa ia kelak tergantung kepada pendidikan kedua ibu bapaknya. Apabila dididik dengan benar, maka ia akan tumbuh dan berkembang tetap dalam kesucian dan kedamaian. Oleh itu, diperuntukkan pengetahuan yang mendalam tentang potensi cahaya putih ini. Yang ketiga, Tambunia pula adalah cahaya hitam, unsurnya tanah. Ia menjadi daging, disebut malaikat Israfil. Daya yang memancarkan cahaya hitam boleh membangkitkan rasa marah dan sakit hati. Jika daya hitam ini menguasai manusia, maka ia akan berbuat secara membabi buta, berbuat tanpa arah. Tetapi daya yang berwarna hitam ini juga berfungsi secara positif bila dikuasai. Kepenguasaan manusia bahkan wujud dari pancaran cahaya hitam Tumbania dalam dirinya. Karisma manusia juga zahir dari daya yang berwarna hitam. Warna hitam pula simbol bagi dunia gelap. Manusia tercipta di alam yang gelap gulita. Kegelapan di rahim ibu secara normal. Janin manusia selama 9 bulan 10 hari berada di kegelapan rahim ibu. Pelupuk mata tak berfungsi. Tambunia yang oleh kaum sufi disifatkan sebagai malaikat Israfil tetap mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kegelapan. Malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan yang mengejutkan semua makhluk. Tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Sangkakala atau al-sur adalah tanduk yang ditiup. Setiap lengkung daripadanya seperti antara langit dan bumi, dan di dalam tanduk itu terletak ruh sekalian hamba. Disebutkan dalam hadis gharib bahwa di antara malaikat Israfil dan Tuhan ada 70 cahaya. Tiada di antara cahaya itu dengan yang lainnya yang berdekatan dengannya, melainkan terbakar. Di hadapannya ada lauh. Apabila Allah mengizinkan sesuatu di langit atau di bumi, maka Israfil pun melihat. Maka apabila ia adalah tugas Jibril, dia memerintahkan kepada Jibril untuk mengerjakannya. Dan apabila tugas malaikat Mikail, dia memerintahkannya pula. Dan apabila ia dari tugas malaikat maut, dia memerintahkan kepadanya. Fungsi Tambuni adalah untuk memayungi janin sampai ke tempat tujuan. Dialah yang memberikan kekuatan berupa nutrisi makanan janin selama di dalam rahim ibu. Tambuni berbentuk setelah atau bakal janin tumbuh di lapisan pada rahim selama 2 bulan. Setelah bakal janin tumbuh menjadi janin, Tambuni terbentuk dan berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran zat atau makanan dan buangan dan darah bagi janin. Sangkakala kehidupan bekerja di dalam rahim. Tambuni betul-betul bagaikan lapisan atmosfer yang memberikan kehidupan dan kematian calon bayi dalam rahim. Tambuni sejajar dengan posisi malaikat Israfil. Seperti halnya Tumban, Tambuni tetap memberikan perlindungan bagi manusia setelah dilahirkan. Meskipun jasadnya sudah tak ada lagi, dari sisi keberadaannya, malaikat Israfil dicipta Tuhan lebih dulu daripada malaikat Mikail dan Jibril. Israfil akan selalu memberikan perlindungan metafisik kepada manusia. Israfil diyakini sebagai pelita hati, agar hati tetap terang
Itulah sebabnya sejahat-jahat manusia masih ada secerca cahaya dalam hidupnya. Tetap ada kebaikan yang dimilikinya, meski sebesar debu. Yang keempat, Uriyah adalah cahaya hijau, unsurnya angin yaitu nafas. Ia adalah malaikat Israel. Israel dikenal sebagai malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa dibantu oleh satu jamaah malaikat yang terdiri dari dua kelompok, yaitu malaikat rahmat dan malaikat asap. Israel adalah jenis malaikat yang menakutkan, tetapi berlemah lembut terhadap orang mukmin. Justru ia akan datang dengan bentuk rupa yang bagus dan menarik ruh orang mukmin yang soleh secara lembut secara bercakap kepadanya dengan percakapan yang bagus pula. Apabila ajal seorang hamba telah sampai, Allah memerintahkan malaikat maut agar mencabut nyawa hamba tersebut. Selanjutnya, malaikat Israel menghantar ruh manusia pergi melalui 7 peringkat langit menuju Sidral Al-Muntaha untuk menghadap Tuhan yang untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke dalam jasadnya di alam barzah untuk diminta pertanggungjawabannya. Fungsi Israel sebenarnya memberikan kemudahan hidup manusia. Ia adalah kekuatan Tuhan yang berada di dalam nafas. Dengan kata lain, ia mempunyai kekuasaan atas nafas kehidupan manusia. Ketika manusia masih dalam rupa janin, Israel mengatur suplai oksigen dari ibunda ke janin. Dia terlibat secara fisik sejak janin masih lagi dalam rahim sehingga mati. Israel tetap setia mendampingi kehidupan manusia sama ada di saat ia tidur maupun jaga. Israel pula yang setia membantu manusia memisahkan diri dari badannya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jiwa manusia setiap hari pulang pergi dari jasad. Apabila tidur, jiwa berkelana dan kembali ke jasad ketika bangun. Meski semua yang ada di alam ini dalam kekuasaan Allah, tapi kerja alam ini berdasarkan suatu sistem. Jika di Al-Quran dinyatakan bahwa Allah yang mengendalikan jiwa manusia, tapi Al-Quran juga menyebutkan bahwa Allah mengutus penjaga-penjaga ke dalam diri setiap insan. Penjaga-penjaga inilah yang menunaikan tugasnya untuk memulangkan dan sekaligus mengakhiri kehidupan manusia bila sudah sampai ajalnya. Keempat-empat malaikat yaitu Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil disebut 4 sekawan. Adalah para malaikat mulia. Jibril dan Mikail adalah isyarat dari sifat Jalal dan Jamal Allah. Sementara itu pasangannya adalah malaikat Israil dan Israfil sebagai iktibar sifat Allah yang Maha Qahar dan Maha Kamal. Sifat Jalal adalah aspek keagungan, kehebatan, kedahsyatan yang mencekam, mengancam, menakutkan, dan karena itu mesti ditaati. Sifat Jalal tampil sebagai malaikat yang bertampang sangar, pegis, murkah, dan menakutkan. Namun sifat Jalal Allah tidak mengesahkan Tuhan itu tidak suka membalas dendam atau sakit hati bila tidak dipatuhi perintahnya. Dia adalah maha suci daripada segala sifat yang tak patut baginya. Dia telah mengatur alam raya ini dengan hukum yang benar, adil, objektif, dan seimbang. Sifat Jalal berpasangan dengan sifat Jamal, yaitu keindahan, kecantikan, mempesona, menimbulkan cinta dan kasih sayang. Seorang anak manusia yang dibina oleh perpaduan daripada kedua-dua potensi Jalal dan Jamal menjadikannya tumbuh dan berkembang menjadi orang yang memiliki kekuatan mengagumkan, karisma, dan kewibawaan. Demikian sahabat, saudara 4 atau sahabat 4 dalam diri manusia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.